hati kita untuk mendengar, menerima perkataan Tuhan pada hari ini. Kami mau dengarkan baik-baik perkataan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau lakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup kami untuk kami lakukan pada hari ini Bapa. Kita puji. Walau dunia berubah, firman Tuhan tetap selamanya. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita pujian dari awal, katakan walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Sedang untuk hambanya melayani firman Tuhan, maju ke depan. Kita akan pujinya dari awal. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tetap sama. Saya silakan. Dunia berubah, kasih-Mu Tuhan sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
Sekali lagi kita katakan satu-satu. Satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan bagi Bapa Yahweh kita. Haleluya. 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 Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa kami sudah dipisahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Dan hari ini dan seterusnya Tuhan, kami sudah ada dalam keselamatan itu. Dan inilah waktunya kami mengerjakan keselamatan itu dengan taat akan Tuhan. Dengan mendengar akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mari Bapa, berkuasalah atas kami. Kalau Tuhan katakan bahwa roh penghibur itu sudah Tuhan curahkan bagi setiap orang percaya. Tuhan membenarkan kami. Tuhan yang menjadikan kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi bejana-bejana yang siap untuk diisi oleh firman-Mu Bapa. Tuhan, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bagi umat yang Tuhan kasih. Jemaat GPRY, haleluya. Tuhan yang menjadikan kami menjadi manusia-manusia Elohim. Menjadi manusia-manusia Tuhan. Bapa, kami tidak sama lagi dengan dunia ini. Saat ini Tuhan, Engkau yang akan menjadikan kami menjadi terang-Mu. Dimanapun kami berada Bapa, biarlah terang itu terus bercahaya atas kami. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan sudah tentukan. Sehingga kami menjadi berkat bagi alam semesta ini. Berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Jadikan kami saksi-saksi Hamasya yang siap untuk diutus kemanapun Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Haleluya. Sukacita Bapa Yahweh melimpah buat kita di hari Sabat ini. Amin. Hari Sabat adalah hari spesial. Hari yang Tuhan sudah siapkan dari sejak dulu sampai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Tidak pernah berubah. Hari Sabat tetap sama hari ini. Amin. Biarpun di tempat-tempat banyak orang bicarakan, wah kan Sabat di Yerusalem beda, bukan hari ini, kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan katakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Amin. Hari yang ketujuh di mana kita berada. Puji Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita adalah manusia roh. Manusia yang supranatural. Wow. Ada amin? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan dengan gaya yang biasa-biasa saja, maka kita akan tertinggal. Kenapa? Karena hari ini begitu dahsyat. Penyesatan itu ada di mana-mana. Kalau bukan karena roh Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita mau pastikan bahwa kita adalah manusia roh yang hidup di dalam rancangannya Bapa Yahweh. Amin. Manusia roh bukan kita jadi hidup di alam roh. Ya, karena kita harus bedakan begini. Alam roh itu punya dimensi sendiri. Ya. Roh yang dikatakan penghibur itu bukan memasukkan kita ke alam roh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia akan mencurahkan, Tuhan akan mencurahkan penghibur itu ketika Yesus naik ke Samaim. Maka dia katakan, dia janjikan bahwa roh penghibur itu akan diberikan bagi orang percaya. Amin. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan, kita buka dulu kitab suci kita dari Yohanes pasal yang ke-17. Ayat 22 sampai dengan 26. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab literal
Demikian firman Tuhan. Dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Dan supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa, aku ingin agar di tempat aku berada, mereka yang telah engkau berikan kepadaku juga ada bersama aku. Supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Karena engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Ya Bapa yang benar, dunia bahkan tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya engkau telah mengasihiku dapat berada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Katakan amin. Dalam firman Tuhan ini kita menangkap satu poin bahwa Yeshua HaMasyiah di dalam doanya, dia katakan bahwa kemuliaan yang diberikan kepadanya itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Bahkan di ayat yang terakhir tadi kita baca bahwa kasih yang engkau berikan kepadaku, engkau akan berikan kepada mereka. Wow. Ini sesuatu yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena perjalanan Yeshua HaMasyiah saat dia lahir, dia besar, dia dibesarkan, sampai di usia 30 tahun dia melakukan pelayanan. Orang suka bertanya gini, kemana Yeshua umur 13 sampai dengan 29 tahun? Itu nanti kita mungkin belajar sendiri dengan Pak Gembala ya. Di mana Yeshua pada saat itu. Tapi ini adalah satu keadaan di mana Yeshua HaMasyiah saat dia menjadi manusia, dia benar-benar menjalani sebagai manusia. Amin. Dia juga belajar. Dia ada di sinagog di usia 12 tahun. Tapi pelajaran yang dilakukan oleh Yesus saat dia ada di bumi, itu adalah sebuah tanda buat kita. Bagaimana kita mau mengiring Tuhan. Amin. Amin. Jadi bagaimana Yeshua yang begitu dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah cermin buat kita. Bagaimana hidup kita juga akan dikasihi Tuhan. Ada amin? Di usia 12 tahun dia sudah bisa menjelaskan tentang Torah Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya di mana dia belajar. Dan anak-anak Tuhan hari-hari ini, anak-anak sekolah Sabat, Tuhan akan buat kalian berbeda. Mana amennya? Haleluya. Tuhan akan buat kalian berbeda. Bukan karena inisiatif siapa-siapa, tapi semua itu inisiatifnya Tuhan. Amin. Tuhan buat bagaimana nanti setiap anak-anak sekolah Sabat itu Tuhan munculkan menjadi bintang. Amin. Percaya? Enggak ada alasan untuk enggak percaya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Amin. Perjalanan Yeshua, bagaimana dia melakukan tanda-tanda ajaib itu juga perjalanan spiritual yang akan kita jalani. Mungkin hari ini banyak kita belum sadar bahwa campur tangan Tuhan itu begitu melekat dalam hidup kita. Amin. Amin. Mungkin kita tidak sadari. Apa yang membuat kita berjarak dengan Tuhan? Itu adalah pikiran kita. Amin. Pikiran ini yang selalu membatasi kita, membuat kita berjarak dengan Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kita ini adalah manusia supranatural, itu artinya kita tidak biasa-biasa. Ada amin? Kalau bicara logika, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi di dalam Tuhan 1 tambah 1 itu bisa jadi 111,
dan seterusnya. Tidak ada logika yang bisa dimasukkan saat kita memasuki area supranatural itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan kita semua bahwa kita ini manusia supranatural. Katakan kepada dirimu, aku ini manusia supranatural. Haleluya. Jadi yang punya tubuh ada sakit, kalau kita percaya bahwa kita ini manusia supranatural, tanganmu sudah diberi kuasa. Tompangkan tanganmu atas sakitmu, maka engkau akan sembuh. Ada amin? Ada amin? Ada kuasa Bapa Yahweh yang diberikan buat setiap kita. Karena Yesus katakan bahwa kasih yang kau berikan kepadaku, engkau berikan kepada mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Apakah bangsa Yahudi? Tidak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia mendapat hak yang sama. Ada amin? Yesus memisahkan satu umat, yaitu bangsa Yahudi. Umat pilihannya, darahnya Israel, Yakub. Tapi di dalam Yeshua HaMasyiah, maka keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa di muka bumi. Katakan amin. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita memakai talit, kita memakai ornamen-ornamen, ada menorah. Ini adalah bagian bukan kita menjadi meniru-niru orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, apa keistimewaannya orang Yahudi, bangsa Israel adalah kepada mereka diberikan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka kita belajar, kita lihat Torah, amin. Kita lihat Injil, kita lihat Jabur, apa yang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi melalui itulah Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Amin. Jadi jangan terpaku sama apa yang terlihat Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terlihat ini juga tidak boleh diabaikan. Kenapa? Shofar itu sesuatu yang diberikan Tuhan, dicatat Tuhan dalam firman Tuhan. Maka ada kekhususan di sana. Ada amin? Ada kekhususan di sana. Maka kita gali di dalam kita berdoa, kita gali. Tuhan, kalau aku meniup shofar, aku mengingatkan Engkau tentang janjimu kepadaku. Haleluya. Amin. Manusia roh, manusia spiritual itu, dia tidak cuek Bapak Ibu Saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan dia tidak terpengaruh dengan segala sesuatu itu. Katakan amin. Henok adalah manusia supranatural sebelum Yeshua HaMasyiah datang. Dan kitab suci mencatat bahwa Henok terangkat ke Samaim. Ada amin? Dan keturunan Henoklah yang diberkati Tuhan. Siapa? Dialah cicitnya Henok, yaitu Noah. Ada amin? Henok dicatat dalam firman Tuhan bahwa di usia 62 atau 65 tahun ya, dia memperanakkan Metusalah. Metusalah adalah seorang yang usianya terpanjang di muka bumi. Tidak ada yang lebih panjang usianya daripada Metusalah. Metusalah itu adalah seorang yang sakti, yang luar biasa. Kenapa? Karena Metusalah lah yang tercatat di dalam kitab suci, dialah yang melindungi malaikat penjaga itu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, seorang anak dari orang benar, yaitu Henok, itu diberikan kuasa. Ada kata amin di sini? Diberikan kuasa. Metusalah adalah manusia yang pada zamannya memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak ada yang punya kemampuan seperti Metusalah.
tidak ada yang punya hati yang bijaksana seperti Metusala. Tapi pada zaman itu Tuhan sangat berduka. Karena semua makhluk di muka bumi, rancangan dan pikirannya hanya menuju kepada kejahatan. Mereka selalu katakan apa Bapak Ibu Saudara? Sebelum air bah datang, apa yang selalu mereka katakan? Bahwa Tuhan tidak peduli sama kami. Tuhan gak peduli. Sehingga karena mereka menganggap bahwa Tuhan gak peduli, maka mereka cari jalan mereka masing-masing. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan pernah ada dalam pikiranmu bahwa Tuhan gak peduli. Ada amin? Karena itu mendukakan hati Tuhan. Dimulai dari hati dan perasaan yang menganggap bahwa Tuhan tidak memperdulikan mereka. Sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan. Dicatat dalam firman Tuhan bahwa Henokh setelah melahirkan Metusala, dia melahirkan anak-anak yang lain, laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara, Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Dicatat dalam firman Tuhan bahwa dia punya anak yang lain selain Metusala. Tapi kita tahu bahwa yang selamat itu hanya anak dari keturunan Metusala. Seringkali Bapak Ibu Saudara, karena keinginan kita sebagai orang tua, kita ingin anak-anak kita itu seperti apa yang kita pandang baik. Kita mengajar mereka untuk seperti apa yang kita pandang baik. Kalaulah Henokh pada saat itu fokusnya bukan sama Tuhan, dia akan terpengaruh dengan anak-anaknya ini. Mungkin ada anak-anaknya juga yang nakal, yang punya pikiran yang jahat. Tapi Henokh terus bergaul karib dengan Tuhan. Saya mau katakan buat kita semua, mengiring Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Jangan dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita. Ada amin? Mungkin anak kita belum seperti apa yang kita pandang, seperti apa yang Tuhan mau. Jangan engkau dipengaruhi oleh itu. Bawa terus dia kepada Tuhan. Ada amin? Bawa terus sama Tuhan. Bagaimana Henokh hidup bergaul karib dengan Tuhan sebelum Yesua HaMasiah, bahkan sebelum Torah ada Bapak Ibu Saudara. Torah belum ada. Torah diberikan kepada Mose. Tapi roh yang ada di dalam Henokh, itulah yang membuat Henokh intim sama Tuhan. Amin? Amin. Jadi saya mau sampaikan buat kita semua bahwa bagaimana keintiman dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan kita. Tidak dibatasi oleh situasi yang kita hadapi. Kalau kita sudah membiasakan diri membangun keintiman. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di sana. Amin. Semua yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang menuntun kita. Yang membawa kita. Kalau kita bicara tentang kitab suci Bapak Ibu Saudara. Kitab suci orang Kristen itu berapa kitab? 66 kitab. Orang Katolik berapa kitabnya? 77 kitab. Kitab yang di Ethiopia itu ada 81 kitab. Jadi ada bagian yang hilang. Kenapa ada bagian yang hilang? Ada kepentingan di sana. Ada satu kepentingan yang mengarahkan bagaimana supaya orang yang belajar tentang kebenaran itu diarahkan untuk menjadi manusia yang logik. Sehingga kita kehilangan manusia supranatural kita. Kita diajarin berpikir bagaimana bangsa Roma berpikir Bapak Ibu Saudara.
Mereka adalah orang-orang yang sangat logika. Sehingga sesuatu yang tidak logika itu dibuang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ada beberapa yang masih tercatat dalam kitab suci. Amin. Bahwa Tuhan mencurahkan roh penghibur. Ini adalah satu jalan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab-kitab yang lain yang tidak dicatat di dalam kitab orang Kristen yang 66 buku itu. Itu diceritakan bagaimana kitab Henok. Bagaimana Yesua tadi dari usia 13 sampai 29 tahun apa yang dia lakukan. Semuanya ada di sana. Bagaimana Yesua sebagai manusia dia mempelajari segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang belajar satu halaman, Yesua hanya membalik sesuatu langsung bisa mempelajari begitu banyak hal. Sehingga ada percepatan. Sehingga di usia 12 tahun dia sudah ngelotok yang namanya Torah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah manusianya Yesua. Jadi kalau ditanya begini, kapan saatnya Yesua menjadi keselamatan itu? Pada saat dia lahir, dia adalah manusia. Dan saat dia mati sebagai manusia. Tapi dia bangkit sebagai keselamatan bagi manusia. Ada amin? Kebangkitan itulah yang menyelamatkan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa Yesua begitu penting. Sehingga pemahaman dari gereja itu membuat Yesua itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi. Sehingga ada pemahaman bahwa Yesua itu yalid dengan Bapa Yahweh. Disinilah sebenarnya bagaimana kebenaran itu akhirnya orang menjadi punya pemahaman bahwa Yesua itu adalah Bapa Yahweh. Yalid Bapak Ibu Saudara tahu yalid? Satu tunggal. Padahal pada saat Yesua katakan bahwa aku adalah Bapa. Saat engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia tidak menyatakan bahwa dia adalah Bapa Yahweh Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa Yesua itu ehad dengan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana imam besar kita, Yesua HaMasyiah, kalau dikatakan begini, kalau imam besar itu Bapa Yahweh, terus Bapa Yahweh menghadap siapa? Paham ya? Imam besar kita itu adalah Yesua HaMasyiah, amin? Kita menghadap Bapa karena kita bersama Yesua HaMasyiah, putranya yang adalah keselamatan itu, maka ada perkenanan Bapa buat kita. Katakan amin. Sehingga dikatakan roh penghibur itu akan diberikan buat kita. Kita buka kitab suci kita Bapak Ibu Saudara. Di Yohanes 14 ayat 26, Yesua mengajarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ini dikatakan Yesua saat Yesua HaMasyiah masih hidup Bapak Ibu Saudara. Dia katakan bahwa roh penghibur, Roh Kudus itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia untuk dikatakan apa? Mengajar kamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Inilah kita bicara dunia supranatural. Kita mau masuk ke dunia dimensi Roh Kudus, katakan amin. Bukan dimensi roh ya. Kita harus batasi itu ya. Karena dunia ini juga masuk ke dalam dunia uka-uka kan.
Dunia uka-uka itu apa? Dunia roh. Ada santet di sana. Ada hal-hal yang luar biasa di sana kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan bersaksi, dia punya ilmu yang sangat luar biasa. Pada saat dia menyantet hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu itu dia belum jadi hamba Tuhan. Dia santet seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini cuma bilang, haleluya. Santetnya balik Bapak Ibu Saudara. Ini kita bicara dimensi roh. Pada saat dia santet lagi, haleluya. Santetnya balik lagi. Saya mau katakan buat kita, betapa dahsyatnya anak-anak Tuhan. Padahal dia nggak tahu loh. Saya nggak tahu ya, hamba Tuhan ini apakah dia sudah paham bahwa haleluya itu punya spiritual yang sangat luar biasa. Yang bisa mengcovering kita dari segala serangan-serangan musuh. Dia bilang haleluya. Itu santetnya balik. Kan dia juga nggak tahu kan waktunya kapan mau disantet. Tapi saat dia katakan haleluya. Kuasa itu tidak bisa menembus. Saya mau sampaikan buat gereja Tuhan. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gereja kita nggak kebetulan Bapak Ibu Saudara. GPRY, haleluya. Itu bukan sesuatu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Nama kudus Tuhan ada di sana. Ada amin? Berarti nama itu begitu dahsyatnya Bapak Ibu Saudara. Saat kita bilang pujilah Yahweh. Kuasa-kuasa yang ada di alam roh tunduk. Ada amin? Kita dibekali begitu banyak hal Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita lihat ada pelangi Bapak Ibu Saudara. Kitab suci mencatat bahwa itu adalah busurnya Bapa Yahweh. Perjanjian Tuhan kepada Noah bahwa dia tidak akan lagi menurunkan air bah. Apa esensinya Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan menurunkan air bah? Karena Tuhan murka kepada ciptaannya. Marah besar sama ciptaannya. Sehingga dia lenyapkan. Dia lenyapkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk yang ada di muka bumi. Lenyap seketika. Tapi dia katakan, ada pelangi yang dijanjikan Tuhan. Itu artinya ada sebuah spiritual di sana. Ada amin. Kalau kita sadar bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Pada saat kita lihat pelangi Bapak Ibu Saudara. Itu waktunya Tuhan berbelas kasihan. Amin. Waktunya Tuhan berbelas kasihan, angkat tanganmu. Tuhan, ampuni aku. Banyak pelanggaranku Tuhan. Maka belas kasihan Tuhan itu akan turun buat kita. Ada amin. Kita ini makhluk yang supranatural. Begitu banyak hal yang karena logika kita berpikir bahwa enggak lah. Ikut Tuhan itu udah pokoknya aman. Pokoknya aman aja. Kalau kita nggak tahu ya Tuhan jagain kita. Tapi kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita harus bisa kalau dalam kita bisa mengendalikan apa yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Kita buka kitab suci kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Kalau ada yang sudah dapat tolong bacakan buat kita semua.
Silakan. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Iya. Amin. Yes. Oh, haleluya. Wow. Amin. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus yang diberikan buat kita. Tuhan juga beri kuasa untuk kita bisa mengendalikannya. Amin. Amin. Kalau kita bilang sembuh, maka dia sembuh. Ini sesuatu hal yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kenapa hari-hari ini gereja Tuhan begitu jauh dari keajaiban itu? Karena kita pola pikir manusia yang ada di gereja sendiri itu pola pikir Helenis, pola pikir Yunani, pola pikir Romawi yang selalu berpikir secara logik. Kalau nggak logika, nggak masuk dalam otak kita. Sehingga itulah yang membatasi kita. Sehingga apa yang Tuhan mau berikan buat kita tertahan Bapak Ibu Saudara. Yang tertahan sekalipun masih ada kebaikan Tuhan. Nggak sengaja kan gitu ya. Kita bilang haleluya, nggak kena santetnya. Padahal kalau dipikir gini, kok dia tahu mau disantet? Nggak tahu pastinya. Nggak ada kalau misalnya lagi orang berhadap-hadapan, oh itu lagi berantem namanya, lagi berkelahi. Tapi ini kan enggak, orang nyantet itu diam-diam Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu waktunya kapan. Tapi kok bisa bertepatan, itulah belas kasihan Tuhan buat kita. Tapi hari ini firman Tuhan datang buat kita. Bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu, kuasa yang Tuhan berikan itu, kita bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Kuasa yang Tuhan berikan itu kita bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita seringkali jauh dari kuasa itu? Saya udah bilang tadi, logika kita. Itu membuat kita bilang gini, enggak lah, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak bisa. Selalu bilang enggak mungkin, selalu bilang enggak bisa. Itulah yang membuat kita menjadi terbatas. Jadi logika manusia yang membuat manusia itu menjadi terbatas Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul, dalam Filipi 4 ayat 7 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat seperti ini. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasyah Yesua. Damai sejahtera itu, pada saat Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang, maka ada shalomnya Tuhan. Amin. Amin. Pada saat shalom Tuhan itu ada, maka dia akan membawa kita melampaui batas akal dan pikiran kita. Ada amin? Jadi, kita mulai sadar nih. Oh iya ya, logika saya bikin saya selalu terbatas. Tidak bisa menjangkau dimensi yang supranatural itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak gereja Tuhan hari ini. Mari kita mau ada shalomnya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan.
yang melampaui segala pikiran akan menjaga hati dan akal kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Akal kita ini kalau sudah ada shalomnya Tuhan itu melampaui pikiran yang terbatas tadi. Amin. Saat kita mengalami kesusahan Bapak Ibu Saudara. Pikiran manusia kalau susah apa? Sedih. Ya kan? Siapa yang kalau susah terus happy-happy? Berusaha untuk happy kan? Istilahnya apa? Healing gitu ya. Kalau susah cari gimana caranya supaya healing gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melampaui itu. Artinya saat ada kesusahan, kita tidak dipengaruhi oleh kesusahan itu. Katakan amin. Kita tidak terpengaruh oleh kesusahan itu. Situasi yang ada itu tidak mempengaruhi kita. Mulai kita membiasakan diri seperti itu. Saat ada kesusahan, bilang haleluya. Kalau kita baru tahunya itu. Dan itu punya kuasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita udah tahu doa-doanya, bagaimana kita berdoa di kala kita susah. Doakan. Mulai kita masuk ke manusia yang supranatural tadi, manusia roh tadi. Kita hidupi itu di sana. Karena segala sesuatu dimulai dari alam roh. Jadi kita bisa mempengaruhi sesuatu yang nyata melalui Roh Kudus. Katakan amin. Kemarin saya ketemu sama seseorang yang selalu bilang puji Tuhan. Dia cerita ngobrol gitu ya. Terus bilang puji Tuhan. Oh, saya pikir ini pelayan Tuhan nih gitu ya. Soalnya ya jarang-jarang kan anak Tuhan aja kadang-kadang agak kalau misalnya baru kenal jarang-jarang bilang puji Tuhan gitu. Itu kan sebenarnya langsung terdefinisikan kan gitu ya. Oh, ini orang Kristen taat nih gitu. Terus saya tanya gereja di mana? Oh, sorry Pak. Saya belum jelas ini. Gerejanya di mana. Tapi dia bilang puji Tuhan. Terus saya bilang sama dia begini. Kenapa? Kenapa belum jelas? Dia bilang, saat saya sekolah di Tiongkok selama 2 tahun, saya terbiasa untuk punya hubungan pribadi saja sama Tuhan. Jadi saya sudah terbiasa seperti itu dan ya sampai hari ini saya tidak merubah kebiasaan itu. Jadi sangat simpel Bapak Ibu Saudara. Dia terbiasa dan dia ya menganggap itulah yang benar. Tapi puji Tuhan pada saat saya bilang, tapi gak pernah nyalahin Tuhan kan saya bilang. Oh enggak Pak, hamba Tuhan, oh kalau itu ada. Jujur dia, kalau itu ada, iya. Saya mau sampaikan ke namanya Pak Robin, saya mau sampaikan ke Bapak. Kalau kita tidak pernah menyalahkan Tuhan, berarti kita mau melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintahnya, dia suruh kita beribadah. Beribadah berjemaah, berarti ada orang lain di sana. Itu kira-kira lebih kurang gak nyampe 10 menit kayaknya saya ngobrol sama dia. Terus dia bilang gini, wah memang hidup ini gak ada yang kebetulan. Saya akan mulai untuk saya beribadah. Saya bilang begitu Tuhan begitu mudahnya membolak-balik seseorang Bapak Ibu Saudara. Begitu mudahnya buat Tuhan. Oleh karena itu saya mau bilang buat kita semua. Kalau kita punya anak-anak yang belum seperti apa yang kita pahami. Kita pikir bahwa kamu tuh harus takut sama Tuhan. Seolah-olah kita sudah menjustifikasi dia nggak takut sama Tuhan. Padahal pikiran kita yang menyatakan itu sudah mempengaruhi dia. Apalagi kalau kita ucapkan. Itu sudah lebih mempengaruhi dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini makhluk supranatural. Perkataan kita ini tidak main-main. Saya pada saat saya emosi Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan hal-hal yang buruk. Saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang sama anak saya bilang maafin Papa.
karena papa sedang emosi. Tapi udah kita sampaikan begitu pun gak hilang Bapak Ibu Saudara. Tetap ada bekas di dalam hati seseorang. Biarpun saya tahu itu adalah celah yang iblis selalu pakai. Tuh, ya kan sebagai anak kan kita suruh, apa papa aja marah kan gitu ya. Kita selalu coba untuk membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Itu kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini gak boleh itu. Amin. Kita harus menjauhkan diri dari hal itu. Karena bicara tentang tesufah apa tadi Bapak Ibu Saudara? Menemukan dulu kesalahan, mengakuinya dan tidak melakukannya lagi kan? Jadi kalau kita terus membenarkan diri kita nggak pernah ketemu salahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, manusia supranatural itu dia akan selalu ketemu. Oh iya, tadi saya salah, perbaiki. Kita ini diciptakan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Yesus datang mencari orang sempurnakah? Apakah Yesus HaMasiah datang ke muka bumi ini cari orang yang sempurna? Yesus HaMasiah datang ke bumi cari orang apa? Orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka disempurnakan. Amin. Jadi kita ini masih banyak kekurangan. Tapi saat kita mau menjadi manusia yang supranatural terus diubahkan dari hari ke hari. Amin. Lebih hari lebih baik, lebih hari lebih baik. Sehingga pada waktunya Tuhan katakan, aku menemukan engkau tidak bercacat celah. Saya mau tanya buat kita semua. Kalau Tuhan menemukan kita tidak bercacat celah, pertanyaannya apakah kita sudah sempurna? Saya mau bilang buat kita semua, tidak. Tuhan menemukan kita tidak bercacat celah. Dan itulah tujuan Tuhan. Dan saat setiap orang kalau sudah sampai kepada destininya Tuhan, maka dia sudah berpisah dari dunia ini. Dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dia sudah bersama dengan Sang Penciptanya, bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita dibawa keluar dari keterbatasan. Keterbatasan apa? Karena pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bedakan akal dan pikiran. Nggak boleh disamain akal sama pikiran Bapak Ibu Saudara. Akal itu apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tapi pikiran itu dibangun oleh manusia itu di dalam otaknya. Berdasarkan apa yang dia alami. Pikiran-pikiran itu dibentuk Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa gereja Tuhan jauh dari manusia supranatural. Karena dibentuknya seperti itu. Siapa di antara kita ini yang belajar tentang kitab suci dan itu dimensi yang supranatural? Sangat jarang. Kalaupun ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Datang kepada si A, kepada si B. Tapi secara keseluruhan, hari ini di mana tempat semuanya belajar tentang teologi itu dengan pikiran. Sehingga kita terbatas dengan pikiran-pikiran tadi. Hari ini GPRI Haleluya mau dimerdekakan dari itu. Amin. Karena kebenaran itu datang untuk memerdekakan. Amin. Memerdekakan setiap kita untuk apa? Untuk tidak lagi dibatasi dengan pikiran-pikiran tadi. Tapi kita mulai mencari apa maunya Tuhan. Tuhan apa yang kau mau? Setiap pagi kita tanya Tuhan apa yang Tuhan mau? Rembang tengah hari kita tanya apa yang Tuhan mau? Bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itu sudah ada buat kita semua. Aktifkan dia untuk kita masuk ke dimensi supranatural tadi. Dimensinya Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada di sana. Ada amin? Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, kita bersaksi bukan kita lagi, amin? Ada Roh Kudus yang mengajari kita untuk kita bicara. Kita bicara
Tuhan bilang ada keakuratan. Amin. Bicara itu tak, tak. Roh Kudus jamah. Plek. Ada pertobatan. Malaikat di sama yang bertempik sorak. Ada amin. Jangan lagi pakai akal pikiran kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti keturunan Henok diberkati Tuhan. Dan hari ini kita adalah keturunan Henok. Amin. Iya kan? Enggak ada garis keturunan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita kan keturunan Noah kan? Kita ini bukan keturunan Adam Bapak Ibu Saudara. Karena keturunan Adam sudah berakhir. Kenapa? Karena keturunan Adam itu masih banyak yang lain. Tapi hari ini yang ada di muka bumi ini adalah keturunan Noah. Sem, Ham, dan Yafet. Kitalah anak-anaknya. Jadi nggak ada lagi manusia raksasa, udah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang hamba Tuhan nanya Bapak Ibu Saudara. Ini bagaimana ini di kitab Kejadian katanya ada manusia-manusia raksasa. Bagaimana penjelasannya? Udahlah nggak usah pusing dengan manusia raksasa saya bilang. Kita ini keturunan Noah, udah nggak ada lagi raksasa saya bilang. Dia cari-cari sesuatu yang memang kalau di kitab suci yang kita pegangkan tidak dijelaskan. Dari mana keturunan raksasa itu? Tapi di dalam kitab Henok memang dijelaskan di sana. Dari mana asal muasalnya. Jadi roh itu akan menuntun kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Semua yang terselubung itu Tuhan akan singkapkan. Katakan amin. Apa yang tidak diketahui berabad-abad bahkan bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Hari ini dan besok dan seterusnya Tuhan akan singkapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tapi bukan itu yang membuat kita bermegah. Yang membuat kita bermegah itu hanya satu Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan. Amin. Kita bermegah itu karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena semua yang kita lakukan itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan membukakan sesuatu itu bukan untuk kita bermegah, oh saya lebih tahu dari yang lain. Sama sekali tidak Bapak Ibu Saudara. Supaya pasti ada sesuatu di sana. Kenapa Tuhan buka? Saya merasa takjub sama Tuhan. Baru hari itu saya tahu. Terus Tuhan pertemukan saya sama orang yang pada saat saya kasih tahu itu, lantas dia bilang, oh iya ya Pak, benar ya. Benar, berarti dalam Tuhan itu luar biasa. Saya bilang betapa baiknya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan itu, hari ini Bapak Ibu Saudara kalau engkau mengalami sakit penyakit, ada rencana Tuhan di sana. Katakan amin. Kalau kita mengalami kebangkrutan, ada rencana Tuhan di sana. Kalau kita mengalami apapun, ada rencana Tuhan di sana. Kalau ada anak kita yang susah diatur, ada rencana Tuhan di sana. Ada amin. Nanti besok-besok ada orang tua yang sharing. Anak saya susah diatur, kita udah tahu. Oh iya, aku sudah lewatin itu. Dan kita tahu bagaimana caranya. Supaya anak kita itu bisa jadi teratur, kan gitu ya. Bukan diatur oleh kita, tapi diatur oleh Tuhan. Ada amin? Kita sebagai orang tua seringkali mengambil bagiannya Tuhan. Kita mau atur anak kita, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Mereka itu punya destininya sendiri-sendiri. Dan seringkali kita sebagai orang tua, karena kita tidak menyelami juga apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup mereka, seringkali kita mengarahkan terhadap apa yang kita tahu. Sehingga jadilah mereka seperti apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menyelami isi hati Tuhan. Dengan rohnya yang kudus itu. Kita bilang Tuhan, singkapkan semua kebenaran itu Bapak. Sehingga aku tahu bagaimana mengajar anakku. Untuk dia bisa seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang aku mau. Ada amin? Kenapa orang tua susah hati Bapak Ibu Saudara? Karena dia selalu menginginkan seperti apa yang dia mau. Bukan seperti apa yang Tuhan mau. Henok, dia tidak susah hati, dia terus intim sama Tuhan.
Apa yang terjadi tidak mempengaruhi dia. Situasi tidak mempengaruhi dia. Sehingga keintimannya membuat dia terangkat ke Samaim. Amin. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya lebih dari yang dimiliki Henok. Karena pada zamannya Henok, kasih karunia Tuhan datang bukan melalui Yesua HaMasiah. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesua HaMasiah kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul, dia memberikan Roh Kudus, terimalah. Amin. Terimalah Roh Kudus. Dan di ayat Yohanes sebelumnya dikatakan bahwa apa yang diberikan kepadaku, aku berikanlah kepada mereka. Artinya kita semua punya Roh Kudus. Ada amin? Mari Bapak Ibu Saudara, kita cari perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang terus kita gumuli. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan ajari aku, apa yang Engkau mau. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak secara audible bicara di telinga kita. Tapi percayalah, apa yang menggerakkan tubuhmu ke kiri, ke kanan, semuanya itu karena Tuhan. Ada amin? Engkau berjalan, melangkah, semuanya itu karena Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan menggerakkan seluruh tubuh kita ini untuk bergerak seturut dengan arahan Tuhan. Asalkan kita mau seperti yang Yesus katakan. Tanda engkau mengasihi aku, apa kata Yesus? Lakukan perintahku. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah sampai buat kita. Dan saya percaya GPRI Haleluya akan menjadi gereja yang supranatural. Karena di sini ada manusia-manusia yang supranatural. Saya undang pemain musik, kita naikkan satu pujian. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, buka hati kita supaya Tuhan menjamah kita. Kita mau berserah penuh di hadiratnya. Supaya dia ambil alih seluruh hidup kita. Dan kita mau menyembah dia di altarnya yang kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita naikkan kembali pujian ini. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Bapa ambil alih seluruh
Kami berserah Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Bapa ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku hidup oleh kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati, oh Tuhan, jamah Bapa. Kami berserah di hadirat-Mu. Haleluya. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Bapa ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa jamah setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Roh Kudus penuhi setiap kami. Haleluya. 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 Jiwa kami tenang bersama-Mu, ada dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari segitu banyak manusia di muka bumi saat ini, Tuhan memilih kami. Dan perkataan Yesua yang terakhir itu datang buat kami. Terimalah Roh Kudus. Oh, haleluya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Tuhan katakan,
Hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Tuhan, Kau yang menghancurkan segala logika kami, segala pikiran yang terbentuk, sehingga kami sulit untuk masuk ke dimensi Roh Kudus itu. Perbaharui kami hari ini Tuhan. Perbaharui gerejamu hari ini Bapa. Sehingga Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus itu yang akan membawa kami terus ke dalam jalan dan kebenaran-Mu. Mari Tuhan. Mari Bapa. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Curahkan Roh-Mu. Penuhi umat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Bapa yang membebaskan, Bapa yang memerdekakan setiap kami. Segala belenggu-belenggu telah dihancurkan. Segala belenggu dihancurkan. Oh, Roh-Mu, Roh-Mu Tuhan tercurah, tercurah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami di hari Sabat ini. Terima kasih. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita. Sehingga damai sejahtera-Mu, oh seperti ombak yang menerpa pantai. Oh haleluya. Sukacita Tuhan terus ada di tengah-tengah jemaat-Nya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang akan membuat kami berdiri menjadi saksi-saksi Bapa yang akan menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan bagi dunia ini. Dunia ini sedang menuju kepada kegelapan. Dan terang Tuhan yang turun atas kami. Sehingga setiap kami dimanapun kami berada, seperti magnet yang akan menarik setiap orang dari kegelapan itu kepada terang Tuhan yang ajaib. Tuhan,
Berotoritaslah atas kami, pribadi lepas pribadi. Segala belenggu-belenggu, kemarahan, sakit hati, kekecewaan sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Segala kebencian sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Shalom Tuhan yang datang hari ini. Damai sejahtera Samayim yang turun bagi umat Tuhan. GPRY haleluya. Dipenuhi oleh damainya Tuhan. Mulai hari ini, bagi kita yang mengalami sakit, mulai kuasa yang sudah Tuhan berikan, nyatakan dalam hidup kita. Tumpangkan tangan kepada yang sakit, maka yang sakit itu sembuh. Kalau kepala kita sakit, tumpangkan tanganmu di atas kepalamu, maka kepalamu akan sembuh. Kalau lambungmu sakit, tumpangkan tanganmu pada lambungmu, maka lambungmu sembuh. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan, Engkau yang membuat kami hari ini menjadi tanda ajaib-Mu. Engkau yang membawa kami keluar dari keterbatasan kami. Karena damai itu yang membawa kami keluar. Sehingga hati kami, akal kami masuk kepada dimensi Roh HaKodes. Dimensi yang tak terbatas itu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kalau hari ini Tuhan, saat ini hamba berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu Tuhan yang terus berbicara buat kami. Yang mengajar-ajari kami. Sehingga kami mendapat perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Bapa Yahweh. Dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasyiah. Terima kasih Bapa. Mari kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Saudara diberkati. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Saya undang yang berdoa persembahan. Untuk Ibu Elia Susanto maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh, Raja alam semesta, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat perkenananmu, buat penyertaan-Mu yang sempurna terjadi atas hidup kami. Hingga sampai siang hari ini Tuhan di ibadah kami ya Bapa. Kami bersyukur juga buat firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Daulat Ginting. Bapak biarlah Tuhan, setiap firman yang kami terima hari ini Tuhan, dapat kami lakukan setiap hari Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dalam keluarga kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik, dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Bapa. Bapa, Engkau tidak memandang besar kecilnya apa yang kami berikan Tuhan, tapi Engkau yang melihat setiap ketulusan hati kami ya Bapa, setiap ketulusan hati kami yang siap memberi ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menerimanya dengan senang hati ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan kami, setiap lumbung-lumbung kami, setiap keluarga kami, setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Bapa Engkau yang berkati, dan kami percaya Tuhan, berkat penyediaan itu ada untuk keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami siap memberikan persembahan kami dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua Masya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian. Begitu besar kasih Bapa pada kita. Begitu besar kasih Bapa pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Bapa pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil percaya. Haleluya, amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Untuk pengumuman saya persilakan kepada maskot gereja GPRI Haleluya Depok, Bapak Robert Siregar. Karena kita sudah lama tidak melihat wajahnya bertemu muka dengan muka, saat ini kita bertemu muka dengan muka. Maskot kali ya. Haleluya, sahabat salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, mudah-mudahan saya yang terkejut gitu ya. Dengan kehadiran saya di tempat ini, luar biasa. Jadi untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, pada minggu lalu ada Alfa Sianipar, putra dari Bapak AM Sianipar, tanggal 23 April, namun hari ini sedang ada acara keluarga, mungkin minggu depan akan didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, tepatnya besok tanggal 26 April ada 3 orang yang berulang tahun sekaligus. Ada Bapak M. Stumorang, Opung Sema Doli, ada Ibu Marta Yakub Sugiharto, dan juga Rapa Noel Habakuk Midian Sregar Siagian. Ya, Tuhan memberkati untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, tepatnya tanggal 26 April besok, dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan kebahagiaan hidup. Tuhan Yahweh yang terus memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi
kalau mau bisa dibilang sedikit kesaksian, Tuhan Yahweh itu tahu hasrat hati kita. Ya kata depannya itu dulu. Jadi bisa dibilang memang mendadak karena hari Rabu pagi saya dipanggil pimpinan saya ke ruangannya, kemudian memberikan arahan, saya cuma bilang, Pak tanggal 30 saya izin untuk pulang ya Pak, gitu. Tanggal 30 minggu depan maksudnya. Ya udah, it's okay gitu kan. Ya kita sama-sama dewasa, ngerti kerjaan. Makasih Pak. Itu jam 8 selesai meeting tuh setengah 9. Dia meeting dengan yang lain jam 9, tiba-tiba jam 10.12 dia WA saya. Pak Robert, kamu bis trip deh ke Jakarta. Kita meeting hari Jumat di Puri dengan konsultan. Jadi ada rencana perusahaan mau bangun perusahaan baru, jadi kita harus set up laporan keuangannya mau seperti apa, kita ngerti bisnis prosesnya dan panggil konsultan. Meetingnya hari Jumat, setahu saya jam 10 pagi. Saya baru tahu ternyata 9.30. Udah, kamu hubungin HRD atau di sana Human Capital. Biar saya tanda tangan, minta formnya. Udah, cepat aja, terus kamu mau berangkat pakai apa? Bis aja kali ya Pak, supaya saya bisa koordinasi dulu di Kamis pagi, terus sore saya berangkat naik bis. Ya kalau bisa naik pesawat juga nggak apa-apa. Udah, akhirnya terpesanlah bis hari Kamis sore, saya dapat sudah tiketnya dari Rabu. Saya cerita sama anak saya Samuel, Bang, Papa pulang besok, tapi Mama belum tahu. Nah, jadi Mama belum tahu nih, diam dulu ya, saya bilang begitu. Kamis kami seperti biasa doa pagi sama-sama. Emu ambil keceplosan berdoa untuk perjalanan kami keluar kota menggunakan bus. Sudah ya saya colek, kenapa tadi bilang ya kan nggak sebut nama Pak. Nggak sebut nama perjalanan Papa keluar kota, nggak bilang sebut nama. Jadi akhirnya pas sudah kami sore, mau doa sore, Ma'arif video call. Dilihat, abang di mana? Saya tambahkan lagi Samuel. Udah Mama jangan nangis, kata Ibu. Apa itu? Papa mau jalan-jalan ke Bali gitu ya. Wah, emang. Ternyata saya bilang ya, ini Papa OTW BSD besok jemput ya 7:30. Wah, jadi baru tahunya juga memang kami sore setelah saya sudah di bis. Jadi kenapa saya bilang tadi kata depannya, Kamis pagi pada saat saya teleponan setelah saya sudah sampai kantor, saya telepon lagi, saya cuma bilang begini, ya Tuhan tahu hasrat hati kita dan Tuhan pasti sediakan kebutuhan kita. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang, kalaupun setelah saya di sana ternyata hitung-hitungan gajinya itu 21/20, artinya 21 bulan lalu sampai tanggal 20. Loh kok hitung cuma 11 hari, 6 ke tanggal 20 tanggal 20 gitu ya. 11 hari kerja. Wah, setengah dong. Waduh. Gimana ceritanya nih? Kalau mau pulang hitungan ongkosnya begini, kayaknya nggak dapat nih saya bilang. Ya itulah, dengan berhitung-hitungan kos yang biaya tadi yang sepertinya nggak mungkin, itulah yang Tuhan Yahweh Yireh yang sediakan. Jadi saya bisa dengan menggunakan fasilitas perjalanan dinas dari kantor gratis, maksudnya uang kantor yang bayarin saya naik bis, dia orang HRD yang pesenin saya tiket bis, terus ditanya ketemu sama manajer perjalanan dinasnya, Perdin, di sana Perdin singkatannya. Udah Bang, pulangnya hari Senin pagi aja, jangan hari Minggu, naik pesawat, nikmatinlah bersama keluarga Sabtu Minggu full, Kamis hari Minggu Senin aja pulang. Akhirnya saya email lagi, saya minta pesawat aja. Tadinya opsional pesawatnya, saya akhirnya putuskan naik pesawat hari Senin.
Jadi bisa menikmati fasilitas dari Bapa Surgawi. Jadi itulah yang namanya Tuhan tahu hasrat hati kita. Kita berhitung nggak mungkin, dan tapi Tuhan Yahweh Yireh yang menyediakan. Dan ya luar biasa. Terima kasih untuk semua support dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi saya baru tahu perusahaan di mana saya bekerja saat ini, jumlah karyawannya itu 28.000. Total store-nya 330 store per April ini. Seluruh yang kami pegang itu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sedang dibuka di Papua. Jadi kalau Sumatera dan Bali itu bukan punya perusahaan kami. Tapi ada partner lagi yang lain yang dulu bermasalah royalti, bermasalah parkiran, bermasalah dengan orang yang minta izin tapi nggak dikasih izin. Nah itu juga bermasalah. Tapi itu bukan dari tempat. Tapi karena logonya sama, pasti dikiranya kami. Nah itu yang jadi akhirnya tidak mau banyak hal yang mungkin dikerjakan. Jumlah tim saya di depan saya itu 150 orang. Finance, accounting, tax aja. Di luar dari pimpinan saya yang CFO-nya itu pegang yang lain lagi. Jadi total di ruangan saya itu 250 orang. Jadi di ruangan saya aja. Jadi 150 saya, 100 orang punya teman saya yang GM yang lain. Di bagian yang lain itu 900 orang hanya satu ruangan besar, jadi kalah itu kalau roti. Jadi ruangan saya itu kebayang kalau roti hidup. Bayangkan saja itu roti hidup, itu ruangan saya. Sebesar itu ruangan saya. Ruangan yang besarnya, yang punya marketing dan HR dan segala macam, itu ruangan roti hidup sampai ke parkiran. Jadi kalau orang jalan kaki dari ujung sampai ujung sudah olahraga itu sudah cukup. Jadi setiap pagi saya olahraga dan puji Tuhan tensi saya minggu lalu 125/78. 78 ya? 82 kalau nggak salah. Nah jadi puji Tuhan kok malah pisah dari istri dan anak jadi sehat. Saya nggak stres ya. Haleluya. Bukan, karena pola hidup yang akhirnya makannya cuma sekali sehari loh Bapak Ibu. Makannya cuma sekali sehari, makan siang doang. Makan malamnya ngemil, enggak. Makan malamnya tidak makan lagi makan nasi, jadi pagi saya enggak sarapan, saya baru makan jam 12 siang, jadi pola hidup yang, jadi berarti kenapa selama ini ya karena saya tidak enak dengan istri yang harus temenin dia makan. Dan ternyata di sini juga sama, enggak mau makan malam juga, jadi sama. Tapi badannya masih seperti ini, masih belum susut. Tapi paling tidak, satu lagi yang saya belajar dari tempat saya bekerja sekarang. Selama 5 hari saya menggunakan Grab Car, karena belum datang motor waktu itu nggak ada namanya klakson motor loh. Klakson mobil tuh nggak ada, tin. Kalau udah di perempatan tuh, panjang nggak ada tuh. Saling mengalah ternyata. Tuh keren tuh saya bilang, saling mengalah. Jadi kalau udah tunggu aja sampai benar-benar kosong. Atau pelan-pelan masuk gitu. Nggak ada tuh yang gitu, nggak ada, panjang tuh nggak ada. Jadi benar-benar, kalaupun ada, setelah pernah satu kali saya pikir nggak bakal ada kecelakaan nih seperti ini. Ternyata tetap ada kecelakaan, karena apa? Lawan arus. Jadi sana pun juga ada yang lawan arus. Nah lawan arus itulah yang terjadi kecelakaan. Tapi sepanjang jalan saya, kalau sudah perempatan macet ini, ya udah tunggu aja, rem aja, udah sana jalan. Pasti selesai kok. Nggak ada tuh yang sampai stuck main kunci-kuncian. Main kuncian tuh nggak ada, udah saling mengalah saja. Jadi nggak ada yang namanya klakson, nggak ada yang namanya serobot-serobotan tuh udah. Lampu merah, udah tunggu aja. Nggak pakai lampu merah, makanya di sana banyak supel tas. Yang pakai dikasih polisi lalu lintas, yang dikasih rompi, yang mengatur jalan. Karena banyak simpangan-simpangan yang harus dilewatin oleh mobil, motor segala macam. Dan puji Tuhan, belajar untuk sabar, belajar mengalah, belajar memberi. Itu di kota tempat yang saya bekerja sekarang. Jadi saya bilang seperti kayak di Jepang ya, banyak mengalah dan kalau sudah dikasih jalan pada nunduk. Terima kasih, udah kayak Jepang tuh.
matur suwun. Dan lama-lama saya nanti belajar bahasa Jawa juga nanti lama-lama. Karena mereka kalau oke mas, iki loh pak, maksudnya apa ya? Oke. Jadi saya mau belajar mau nggak mau bahasa Jawa juga ya. Itu saja saksian yang luar biasa sekali lagi. Tuhan Yahweh Yire menyediakan segala apa yang menjadi hasrat hati kita. Tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Jadi semua percaya saja sewaktu-waktu kalau namanya nanti ada bis trip, itu kemungkinan besar saya kembali ke kota ini. Dan bersama-sama kita beribadah. Tuhan Yahweh yang berkati kita. Sahabat Salom. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa dari Bapak Robert Siregar, maskot gereja kita. Tiba-tiba udah di sini, udah di depan tadi. Kemarin chattingan, ya sampai ketemu besok. Saya pikir ketemunya online gitu. Ternyata ketemunya beneran. Pulang beneran ya. Puji Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kerinduan hati. Amin saudara. Haleluya. Saat ini kita mau menutup ibadah kita mau berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita mau angkat pujian. Dang mardua roha au di hatami. Dang mardua roha au di hatami. Olan hodona sot di rohaki hasimi Tuhan. Patar di ngoluki, patar di ngoluki. Harta haulioni, harta haulioni. Portibia Tolongna gabe sudao setar patudos dot basami sai pujianku. Sai pujianku oh Tuhan, dan keamu bana di rohami hasil mengami Tuhan. Idoha puji oh Tuhan. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu. Tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku Tuhan, yang meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu
akan melayani, memberikan hati. Aku memujimu, aku memujimu. Saya serahkan pada yang berdoa depan Bapak Elias Susanto. Akan bergeser cinta kasihmu kepada kau beri, tak dapat ku ganti di hati berjanji padamu sampai hilang kota dan tembus yang aku akan layani, memberikan hati kepadamu, kepadamu. Mari Bapak Ibu, kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak Yahweh, Bapak yang mulia, Bapak yang ajaib, kami menaikkan syukur kami Tuhan, karena anugerah-Mu Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyelamatkan hidup kami. Bapak, hari ini kami sungguh bersyukur. Kami bertemu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini dalam kondisi sehat, kondisi baik. Mereka berangkat dari rumahnya masing-masing. Mereka mempunyai kerinduan untuk menaikkan syukur sembah kepada Engkau. Mereka punya kerinduan untuk melayani Engkau, mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah segala apa yang kami lakukan ini Tuhan berbuah manis di hadapan Engkau. Karena ini yang dapat kami lakukan, hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas segala lawatan-Mu, atas segala pemulihan kesehatan yang diberikan kepada kami, atas penyertaan-Mu di setiap langkah-langkah kami, di semua aktivitas kami. Engkau selamatkan kami dari rumah, dari pekerjaan, dari semua aktivitas hingga pulang lagi ke rumah dalam kondisi sehat dan kondisi baik. Kami bersyukur Tuhan, karena biarlah hati kami bergembira karena firman-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga tubuh kami menjadi sehat, menjadi kuat karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terberkatilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, dunia tidak sedang baik-baik saja, penuh dengan masalah, tapi kami percaya di dalam nama Bapa Yahweh, kami mempunyai jalan keluar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa Yahweh, kami kuat menjalaninya. Karena Engkau mempunyai harapan, karena kami mempunyai harapan kepada Engkau Tuhan. Karena kami pegang janji-janji-Mu itu, janji firman-Mu yang melekat dan menguatkan iman kami. Kami percaya dan yakin Kau akan pulihkan kesehatan kami. Kami percaya dan yakin Kau sembuhkan penyakit kami. Kami percaya dengan iman kami, keluarga kami dipersatukan, kami sehati, kami sepikir bersama dengan keluarga kami masing-masing, supaya kami diberkati menjalani hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, sungguh ajaib, sungguh besar kasih melimpah buat kami Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa, biarlah Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan, dan kesehatan dengan kekuatan di Bapa Yahweh. Kau berkati semua langkah-langkahnya. Kami percaya Tuhan Kau membelanya dalam setiap tindakan-tindakannya. Engkau membelanya dalam segala hal, karena semuanya yang beliau lakukan karena firman-Mu, karena melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu dilakukan dengan benar, dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya Tuhan. Bapak Yahweh, biarlah Kau juga selalu memberikan kesehatan buat Ibu Gembala kami, menjadi Ibu Gembala yang mengayomi kami semuanya, menuntun kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang ada dan hadir di tempat ini.
Bila mereka Tuhan datang dengan membawa segala kerinduan mereka, datang dengan segala beban mereka, datang dengan mungkin ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Bapa, kami percaya dengan iman kami pulang bawa kesembuhan, kami pulang bawa kelepasan, kami pulang bawa damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kami menjalani 6 hari ke depan penuh dengan sukacita. Sehingga berkat-berkat itu mengalir dalam tubuh kami, mengalir dalam keluarga kami, dan memberkati anak-anak kami, istri kami, suami kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami berkat, kami yang bekerja di kantor, kami menjadi mahasiswa, kami bekerja dimanapun kami bekerja. Jadikan kami berkat buat orang lain. Karena hidup kami ini Tuhan hanya untuk melayani Engkau, dan mereka semua dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Bapa Yahweh yang luar biasa, yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat rencana perayaan-perayaan hari raya. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan, yang kami akan laksanakan bulan-bulan ke depan, semuanya berjalan dengan baik. Semua hal ini kami lakukan karena kami belajar taat Tuhan. Dengan ketaatan ini supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat kepada Bapa Yahweh, dan kami tidak akan goyah menghadapi dunia ini Tuhan. Berkati juga rencana bangunan gedung gereja di tempat ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau sediakan semua yang kami butuhkan. Kami percaya semuanya telah Kau cukupkan Tuhan. Kami percaya di Sukot depan kami sudah bisa beribadah di tempat ini dengan kondisi sehat. Biarlah Bapa Yahweh yang memberkati, dan kami semua dapat bersukacita bersama-sama dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur bagi Engkau. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia semakin diberkati karena begitu banyak anak-anak Bapa Yahweh yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau akan membela bangsa kami, Engkau akan membela pimpinan kami, sehingga bangsa ini tetap kuat, tetap solid ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Bapa Yahweh melimpah buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya tangan-Mu sedang merendah Indonesia, sedang merendah jemaat-Mu GPR, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dalam nama Bapa Yahweh, Sem Yesus HaMasiah, kami serahkan doa ini dalam tangan Engkau, dan kami berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beri tagarlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku, Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beri tagarnya semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Tuhan yang penuh keajaiban. Engkau Bapa yang maha agung, perkasa, dahsyat. Tuhan, tak terukur kasih setiamu Bapa, yang memelihara tubuh roh dan jiwa umat-Mu jemaat GPR, haleluya.
Tuhan terima kasih Bapa berkat Syabat hari ini yang telah kami terima. Bapa umat yang telah beribadah kepadamu Bapa, yang telah datang memenuhi undangan panggilanmu Bapa. Kau memberkati mereka memasuki hari yang baru, Yom Rishon sampai kepada Yom Sis. Bapa berkati segala aktivitas kegiatan mereka Bapa, karena mereka telah beribadah kepadamu Bapa. Engkau yang berjanji umat yang beribadah, Engkau akan memberkati air roti, makanan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang dengan tubuh yang sehat. Kau berikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan berhasil baik. Bapa tuntunlah terus. Bawa masuk dalam rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Bapa Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang menabur hari ini Tuhan. Bapa Engkau yang berkata, barang siapa menabur akan menuai. Tuhan perhitungkan semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, seturut dengan kehendak Bapa. Bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan hari ini Engkau telah tunjuk Tuhan. Jadi saluran berkat bagi kami. Baik yang menyampaikan dabar-Mu, WL Singer, pendoa syafaat, pemusik, guru sekolah sahabat, dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Bapa, semua yang Kau pakai hari ini Tuhan, terus Engkau berkati mereka. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, izinkan hamba-Mu Tuhan melihat keajaiban-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirnya hamba-Mu Tuhan. Papanya Samuel Tuhan di tempat ini. Ini adalah keajaiban-Mu Tuhan. Ini adalah berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Pak Yan Karel Mamuaya. Ini kekasih hati-Mu Bapa. Tuhan, teruslah Bapa sempurnakan kesehatannya Bapa. Hidupkan terus sambungkan saraf-sarafnya ya Tuhan. Biarlah ototnya akan bergerak Tuhan. Seluruh bagian organ tubuhnya sehat sempurna. Dan dia bisa berjalan, dia bisa berbicara. Terjadi mujizat-Mu ya Bapa. Perhitungkan pelayanannya ya Bapa. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, kami bersehati. Engkau Bapa yang Maha Mendengar. Demikian juga Tuhan saudara kami Bapak Arifin Panjaitan. Yulia Siombing Tuhan. Lia Bapa. Oh Bapa Yahweh. Pania Ginting Tuhan. Bapak semua yang mengalami kelemahan tubuh, semua yang merindukan sesuatu terjadi dalam hidup mereka, kabulkan Tuhan. Engkau tahu hasrat hati anak-anak-Mu yang beribadah setia kepada-Mu, perhitungkan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Maha Penyayang. Tuhan anak kami Samuel Seombing yang berada di Slovakia, di Eropa Tengah, Bapak Yahweh lindungi dia, berkati dia terus. Jadikan dia menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Penyayang. Terpujilah Engkau Tuhan, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Saudaraku yang kekasih, terima berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh, peace mereka. Ya Yahweh, falai falika, wihulika. Yesha Yahweh, falai falika, wesem lecha shalom. Amin. Abi todaraba. Venus
Shalom, Bapak yang memberkati semua.